Di saat dunia memeluk lelapnya, ada jiwa yang diam-diam dipanggil untuk berdiri dalam cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa nyata oleh hati. Malam selalu memiliki cara yang berbeda dalam berbicara kepada manusia. Siang sering kali riuh, penuh suara, tuntutan, dan peran yang harus dimainkan. Kita menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi pekerja, menjadi teman, menjadi bagian dari arus yang terus bergerak. Namun malam, terutama ketika ia telah melewati separuhnya, seakan menghapus semua gelar itu. Yang tersisa hanyalah diri yang paling jujur. Diri yang tidak lagi sibuk menjaga citra. Diri yang tidak lagi sedang dipandang. Ada sesuatu yang ganjil ketika seseorang terbangun di waktu itu. Bukan karena suara alarm, bukan karena pesan masuk, bukan karena tanggung jawab dunia. Terkadang ia bangun tanpa tahu sebabnya. Matanya terbuka, dan sunyi menyambutnya. Dalam detik-detik itu, ada ruang yang begitu luas di dalam dada. Sebuah ruang yang di siang hari terasa sempit oleh pikiran, tetapi di malam hari terasa lapang dan sunyi. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa ada malam-malam tertentu ketika aku begitu berat membuka mata, sementara di malam lain, seolah ada tangan lembut yang menggugahku tanpa paksaan. Apakah ini hanya kebiasaan biologis? Ataukah ada sesuatu yang lebih halus dari sekadar ritme tubuh? Pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban yang logis. Kadang ia hanya perlu dirasakan. Bangun di tengah malam bukanlah peristiwa besar dalam ukuran dunia. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada yang tahu. Namun justru disitulah keindahannya. Ada kebebasan yang tidak terucap ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diketahui siapapun kecuali diri kita dan Tuhan. Seolah-olah semua topeng yang biasa kita pakai bisa dilepas tanpa takut dihakimi. Malam mengajarkan kejujuran yang jarang kita temui di siang hari. Ketika kita berdiri atau duduk dalam keheningan itu, kita tidak sedang bernegosiasi dengan siapapun. Tidak sedang menyusun kata agar terdengar bijak. Tidak sedang menampilkan sisi terbaik agar dipuji. Kita hanya hadir, dengan segala kekurangan, kegelisahan, dan harapan yang mungkin selama ini kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Kadang aku merasa, dunia ini terlalu cepat. Ia berlari tanpa menunggu kita siap. Ia menuntut kita kuat, tangguh, tegar, seolah-olah rapuh adalah dosa. Tetapi malam tidak menuntut apa-apa. Ia hanya menyediakan ruang untuk menangis tanpa suara, ruang untuk mengakui bahwa kita lelah, ruang untuk berkata dalam hati, aku tidak sekuat yang orang kira. Di sepertiga malam yang sunyi, kesadaran tentang diri menjadi lebih tajam. Kita mulai melihat ulang perjalanan hidup yang telah dilalui. Kesalahan-kesalahan kecil yang dulu dianggap remeh tiba-tiba terasa berat. Kata-kata yang pernah melukai orang lain kembali terngiang. Keputusan-keputusan yang terburu-buru menimbulkan penyesalan yang pelan namun dalam. Tidak ada yang menuduh kita di waktu itu, tetapi hati sendiri yang berbicara. Mengapa justru di saat semua orang tertidur, jiwa terasa lebih hidup? Mungkin karena kebisingan dunia telah berhenti. Mungkin karena kita tidak lagi dikejar waktu. Mungkin karena pada akhirnya, manusia memang diciptakan untuk memiliki ruang sunyi bersama penciptanya. Di sanalah kita menemukan bentuk diri yang paling murni. Ada malam-malam ketika aku merasa sangat kecil. Begitu kecil hingga masalah yang selama ini terasa besar tiba-tiba tampak seperti butiran debu dalam luasnya langit. Ketika jendela sedikit terbuka dan udara dingin menyentuh kulit, ada kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang seberapa keras kita mengejar, tetapi tentang seberapa tulus kita kembali. Kembali kepada siapa? Pertanyaan itu kadang menggantung di dada. Kita kembali kepada sumber ketenangan yang tidak pernah menuntut kesempurnaan. Kita kembali kepada Tuhan yang mengetahui isi hati bahkan sebelum kita mampu merangkainya dalam kata. Dan di sanalah, dalam keheningan itu, rasa takut perlahan berubah menjadi harap.
Aku menyadari bahwa tidak semua orang merasakan panggilan itu. Tidak semua orang tergerak untuk bangun ketika malam berada di titik paling sunyi. Sebagian mungkin terlelap dengan damai, sebagian mungkin terjaga karena gelisah, sebagian mungkin bergumul dengan pikirannya sendiri. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang bangun bukan karena kegelisahan semata, melainkan karena dorongan yang sulit dijelaskan. Apakah itu pertanda bahwa seseorang istimewa? Aku tidak berani mengklaimnya, tetapi ada perasaan lembut yang mengatakan bahwa tidak semua kesempatan untuk mendekat diberikan kepada setiap orang dalam waktu yang sama. Ada momen-momen ketika Tuhan seakan berkata, "Sekarang adalah waktumu." Dan ketika itu datang, kita bisa saja memilih untuk kembali tidur, atau memilih untuk bangkit. Pilihan itu seringkali sederhana, tetapi dampaknya dalam. Bangun dari tempat tidur yang hangat di tengah udara dingin bukan perkara mudah. Ia menuntut tekad yang sunyi. Ia menuntut niat yang tidak dilihat orang. Dan disitulah, mungkin, letak ujian sekaligus keindahannya. Malam juga memperlihatkan betapa rapuhnya kita. Tanpa cahaya lampu, tanpa suara televisi, tanpa notifikasi yang terus berdenting, kita dihadapkan pada pikiran sendiri. Pikiran yang kadang keras, kadang menuduh, kadang meragukan. Namun ketika kita memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya, dan justru mengarahkannya kepada Tuhan, ada pergeseran halus yang terjadi. Pikiran yang tadinya kacau mulai tertata. Hati yang tadinya sesak mulai longgar. Ada momen ketika dahi menyentuh lantai, dan air mata jatuh tanpa direncanakan. Tangisan itu bukan selalu karena kesedihan. Kadang ia lahir dari rasa syukur yang terlambat disadari. Kadang ia muncul karena penyesalan yang selama ini ditahan. Kadang ia hanya menjadi cara hati untuk berkata, "Aku ingin lebih baik." Mengapa manusia begitu mudah lupa di siang hari, tetapi begitu mudah ingat di malam hari? Mengapa kesibukan membuat kita jauh, sementara kesunyian membuat kita dekat? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab dengan teori. Ia cukup direnungi, perlahan, tanpa tergesa. Di tengah dunia yang terus mengukur nilai seseorang dari pencapaian dan penampilan, bangun di sepertiga malam terasa seperti pemberontakan yang lembut. Ia tidak terlihat, tetapi ia mengubah arah batin. Ia tidak dipuji, tetapi ia menumbuhkan keteguhan yang tidak mudah goyah. Ia adalah percakapan sunyi yang tidak tercatat di media sosial, tetapi tercatat dalam lembaran takdir. Ada perasaan aneh ketika kembali ke tempat tidur setelah berdoa di waktu itu. Tubuh mungkin masih lelah, tetapi hati terasa lebih ringan. Masalah mungkin belum selesai, tetapi ada keyakinan yang tumbuh pelan bahwa semuanya berada dalam genggaman yang lebih besar daripada kemampuan kita. Dan keyakinan itu cukup untuk membuat langkah esok hari lebih mantap. Aku tidak ingin menjadikan malam sebagai simbol kesalehan yang dibanggakan. Justru malam mengajarkan kerendahan. Ia mengajarkan bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Ia mengingatkan bahwa kita tidak mampu berdiri tanpa pertolongannya. Ia menyingkap kenyataan bahwa di balik semua senyum siang hari, ada kebutuhan mendalam untuk dipeluk oleh kasih yang tidak bersyarat. Terkadang aku merenung, mungkin bukan kita yang memilih untuk bangun. Mungkin kita yang dipilih untuk dibangunkan. Ada perbedaan yang halus tetapi berarti di antara keduanya. Ketika kita merasa memilih, kita cenderung bangga. Tetapi ketika kita merasa dipilih, kita cenderung bersyukur. Dan rasa syukur itulah yang menjaga hati tetap rendah. Sunyi malam bukan hanya tentang waktu, ia tentang suasana jiwa. Ada orang yang bangun tetapi hatinya tetap ramai oleh dunia. Ada pula yang meski sebentar saja terjaga, hatinya langsung tunduk dan lembut. Keadaan batinlah yang menentukan apakah malam itu menjadi sekadar rutinitas, atau menjadi perjumpaan yang mengubah arah hidup. Dalam keheningan itu, kita belajar menerima diri sendiri. Kita belajar bahwa perjalanan menjadi baik adalah proses panjang yang penuh jatuh bangun.
Kita belajar bahwa kesalahan bukan akhir, selama masih ada pintu kembali. Kita belajar bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menyerahkan. Dan ketika malam semakin mendekati fajar, ada rasa yang sulit digambarkan. Seolah-olah kita baru saja berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati. Seolah-olah kita telah menitipkan segala beban kepada Yang Maha Mendengar. Fajar datang bukan hanya membawa cahaya, tetapi juga harapan yang diperbarui. Mungkin itulah makna terdalam dari bangun di tahajud, bukan sekadar berdiri dan membaca, tetapi menyadari. Menyadari bahwa hidup ini fana. Menyadari bahwa waktu terus berjalan. Menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri tidak selalu datang dua kali. Menyadari bahwa di balik semua kegagalan, masih ada pintu yang terbuka. Renungan ini bukan untuk menilai siapa yang bangun dan siapa yang tidak. Bukan pula untuk mengukur siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih jauh. Ia hanyalah percikan pikiran dari hati yang mencoba memahami mengapa ada malam-malam ketika jiwa terasa begitu dipanggil. Mungkin kita semua pernah merasakannya, meski hanya sekali. Terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Jika itu pernah terjadi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin ada undangan yang tidak diucapkan dengan suara, tetapi terasa jelas dalam getaran hati. Pengantar ini hanyalah langkah awal untuk menyelami makna yang lebih dalam dari pengalaman sunyi itu. Mari kita perlahan membuka tirai perenungan dan mulai menapaki 7 keindahan yang tersembunyi di balik panggilan malam tersebut. 1. Dipanggil secara istimewa oleh Allah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika seseorang terbangun di sepertiga malam tanpa sebab yang jelas. Tidak ada suara keras. Tidak ada kewajiban dunia yang mendesak. Hanya kesadaran yang tiba-tiba hadir, seolah ada sentuhan halus yang membangunkan jiwa sebelum tubuh benar-benar siap. Dalam momen seperti itu, muncul pertanyaan yang sederhana namun dalam, mengapa aku yang terbangun, sementara begitu banyak manusia masih terlelap? Jika direnungkan dengan jujur, bangun untuk tahajud bukan semata-mata soal kebiasaan atau kedisiplinan. Ada orang yang memasang alarm berkali-kali, namun tetap sulit membuka mata. Ada pula yang tanpa alarm, tanpa niat panjang, justru terbangun dengan ringan. Disitulah muncul kesadaran bahwa mungkin ada kehendak yang lebih besar dari sekadar tekad pribadi. Mungkin benar, bahwa dalam beberapa momen hidup, kita tidak sekadar memilih, tetapi dipilih. Dipanggil secara istimewa bukan berarti lebih mulia dari orang lain. Justru sebaliknya, ia menghadirkan rasa takut yang lembut. Takut jika kesempatan itu disia-siakan. Takut jika panggilan itu tidak dihargai. Karena panggilan seperti itu tidak selalu datang setiap malam. Ia kadang hadir, kadang terasa jauh. Dan ketika ia hadir, ada bisikan batin yang berkata, jangan kembali tidur sebelum engkau menjawabnya. Di tengah dunia yang serba terbuka dan penuh sorotan, tahajud adalah panggilan yang sangat pribadi. Tidak ada yang menyaksikan kecuali Tuhan. Tidak ada yang memberi nilai. Tidak ada yang tahu apakah kita benar-benar berdiri atau hanya berbalik ke sisi lain kasur. Keheningan itu membuat hubungan antara hamba dan Rabb menjadi begitu murni. Tanpa perantara pujian, tanpa harapan pengakuan. Aku sering berpikir, mungkin inilah salah satu bentuk kasih sayang Tuhan yang paling halus. Ia tidak memaksa, ia tidak mengumumkan, ia hanya mengetuk pelan, lalu menunggu apakah kita membuka pintu. Ketukan itu tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh hati. Dan ketika hati merespons, ada rasa haru yang sulit diucapkan. Dipanggil di waktu sunyi juga berarti diberi ruang untuk jujur. Di siang hari, kita bisa saja kuat di hadapan orang lain. Kita bisa tersenyum meski lelah. Kita bisa menenangkan orang lain meski diri sendiri sedang rapuh. Tetapi di malam hari, ketika kita berdiri sendiri, semua kepura-puraan runtuh.
Kita datang apa adanya, dan mungkin justru itulah yang diinginkan, bukan kesempurnaan, tetapi kejujuran. Panggilan itu juga mengingatkan bahwa hidup ini bukan hanya tentang apa yang terlihat. Ada kehidupan batin yang lebih luas dari sekadar rutinitas. Ada nilai yang tidak diukur oleh dunia. Ketika seseorang terbiasa menjawab panggilan malam, ia perlahan menyadari bahwa yang terpenting bukanlah seberapa sering ia dipuji manusia, tetapi seberapa tulus ia berdiri di hadapan Tuhan tanpa saksi. Namun panggilan itu juga mengandung tanggung jawab. Jika kita merasa dipilih untuk bangun, maka kita juga dipilih untuk berubah. Tidak mungkin seseorang terus berdiri di malam hari, tetapi tetap keras hati di siang hari. Tidak mungkin seseorang rutin bersujud dalam sunyi, tetapi tetap lalai dalam keadilan dan kebaikan. Panggilan malam bukan sekadar ritual, ia adalah undangan untuk memperbaiki arah hidup. Disinilah maknanya menjadi dalam. Dipanggil secara istimewa bukanlah tentang merasa istimewa. Ia tentang merasa kecil, merasa disayang, dan merasa diberi kesempatan kedua. Kesempatan untuk memperbaiki niat, kesempatan untuk mengakui kesalahan, kesempatan untuk berkata, "Aku ingin lebih baik dari kemarin." Dan mungkin, panggilan itu adalah cara Tuhan berkata bahwa kita belum ditinggalkan. 2. Hati yang lebih tenang dan bersih. Setelah seseorang menjawab panggilan itu dan benar-benar berdiri dalam tahajud, ada perubahan yang perlahan terasa. Tidak selalu dramatis. Tidak selalu langsung, tetapi ada ketenangan yang tumbuh seperti embun, diam, lembut, dan menyegarkan. Di siang hari, hati sering kali dipenuhi banyak hal. Kekhawatiran tentang masa depan, penyesalan tentang masa lalu, kecemasan tentang penilaian orang lain. Pikiran berjalan cepat, kadang tidak terkendali. Kita mencoba menguasai semuanya, padahal sebenarnya kita hanya manusia yang terbatas. Di tengah tekanan itu, hati menjadi keruh tanpa disadari. Tahajud menghadirkan jeda, sebuah ruang untuk berhenti berlari. Dalam sujud yang panjang, kita tidak sedang menyusun strategi dunia. Kita sedang mengurai benang kusut di dalam dada. Ada kalanya air mata jatuh bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan. Seolah hati berkata, akhirnya aku bisa berbicara tanpa ditahan. Ketenangan yang lahir dari tahajud bukan ketenangan karena masalah selesai. Sering kali masalah tetap ada. Utang belum lunas. Konflik belum reda. Harapan belum terwujud. Tetapi ada perubahan cara memandang semuanya. Jika sebelumnya masalah terasa seperti tembok besar yang menutup jalan, setelah tahajud ia terasa seperti ujian yang bisa dilalui, meski perlahan. Aku pernah merasakan malam ketika dada terasa begitu sesak. Pikiran tidak berhenti berputar. Semua kemungkinan buruk seakan berdatangan. Namun setelah berdiri, membaca ayat-ayat dengan suara pelan, dan membiarkan sujud lebih lama dari biasanya, sesuatu berubah. Bukan dunia yang berubah, tetapi cara hati merespons dunia. Tahajud juga membersihkan hati dari kesombongan yang halus. Ketika kita berdiri di hadapan Tuhan, kita menyadari betapa kecilnya diri ini. Betapa banyak nikmat yang selama ini dianggap biasa. Betapa sering kita lupa bersyukur. Kesadaran itu melunakkan hati. Ia membuat kita lebih mudah memaafkan, lebih ringan meminta maaf, dan lebih tenang menerima keadaan. Ada hubungan erat antara kebersihan hati dan ketenangan hidup. Hati yang dipenuhi iri, dendam, dan kesombongan akan selalu gelisah. Tetapi hati yang rutin dibasuh dalam sujud malam perlahan menjadi lebih lapang. Ia tidak mudah tersulut. Ia tidak mudah merasa tersingi. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki jalannya sendiri. Tahajud bukan pelarian dari kenyataan. Ia justru memperkuat kita untuk menghadapi kenyataan dengan hati yang lebih jernih. Dalam sunyi malam, kita belajar meletakkan beban di tempat yang tepat. Kita belajar bahwa tidak semua hal harus kita kendalikan. Ada bagian yang harus kita usahakan,
dan ada bagian yang harus kita serahkan. Dan ketika hati menjadi lebih bersih, hidup terasa lebih ringan. Bukan karena masalah hilang, tetapi karena hati tidak lagi dipenuhi kotoran yang memperberat langkah. 3. Doa yang lebih hidup dan bermakna. Ada perbedaan antara doa yang diucapkan dengan terburu-buru dan doa yang lahir dari keheningan malam. Di siang hari, doa sering kali menjadi bagian dari rutinitas. Kita mengucapkannya sebelum makan, sebelum bepergian, setelah salat wajib. Ia penting, tetapi kadang terasa cepat, hampir seperti formalitas. Namun di sepertiga malam, doa memiliki rasa yang berbeda. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak diselingi notifikasi. Ia tidak diucapkan sambil memikirkan pekerjaan yang menunggu. Doa di waktu itu terasa lebih hidup, lebih dalam, lebih jujur. Ketika seseorang mengangkat tangan di tengah malam, ia biasanya tidak sedang meminta hal-hal kecil. Ia membawa keresahan yang sungguh-sungguh. Ia membawa harapan yang mungkin sudah lama dipendam. Ia membawa penyesalan yang belum sempat diakui. Dan dalam keheningan itu, doa menjadi percakapan yang nyata. Aku sering merenung, mengapa doa di malam hari terasa lebih menyentuh. Mungkin karena saat itu kita benar-benar sadar akan kebutuhan kita. Tidak ada distraksi, tidak ada yang menutupi kelemahan kita. Kita berdiri sebagai hamba yang tahu bahwa dirinya terbatas. Dan kesadaran itu membuat doa menjadi tulus. Doa yang hidup bukan sekadar rangkaian kata. Ia adalah getaran hati. Ia adalah pengakuan bahwa kita tidak mampu tanpa pertolongan Tuhan. Dalam tahajud, doa bukan lagi daftar permintaan yang panjang, tetapi ungkapan kerinduan untuk dituntun, diperbaiki, dan dikuatkan. Menariknya, seringkali setelah berdoa panjang di malam hari, kita tidak langsung mendapatkan apa yang diminta. Tetapi kita mendapatkan ketenangan. Seolah-olah doa itu sendiri sudah menjadi jawaban. Seolah-olah Tuhan berkata, "Aku mendengarmu." Dan didengar saja sudah cukup untuk membuat hati merasa tidak sendirian. Tahajud mengajarkan bahwa doa bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang hubungan. Tentang kedekatan yang terjalin ketika kita berbicara tanpa penghalang. Tentang rasa percaya bahwa setiap kata yang keluar dari hati tidak pernah sia-sia. Dan ketika doa menjadi lebih hidup, hidup pun terasa lebih terarah. Kita tidak lagi merasa berjalan sendiri di tengah gelap. Ada keyakinan bahwa setiap langkah diawasi dan dibimbing. 4. Kedekatan yang tidak tergantikan. Pada akhirnya, mungkin yang paling indah dari tahajud adalah rasa kedekatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Kedekatan yang tidak diukur oleh jarak fisik, tetapi oleh ketenangan batin. Kedekatan yang tidak membutuhkan saksi, tetapi terasa begitu nyata. Di tengah dunia yang menawarkan banyak bentuk kedekatan, pertemanan, hubungan, pengakuan, tahajud menghadirkan kedekatan yang paling murni. Tidak ada kepentingan, tidak ada syarat, hanya hamba dan Tuhannya. Kedekatan ini perlahan mengubah cara kita melihat hidup. Ketika seseorang merasa dekat dengan Tuhan, ia tidak mudah merasa sendirian. Ia tahu bahwa dalam kegagalan pun ada hikmah. Dalam penantian pun ada makna. Dalam kesedihan pun ada pelukan yang tidak terlihat. Aku percaya, kedekatan seperti ini tidak datang dalam semalam. Ia dibangun dari malam ke malam. Dari sujud ke sujud. Dari doa yang diulang dengan harap yang sama. Ia seperti hubungan yang dipelihara dengan kesetiaan. Dan ketika kedekatan itu tumbuh, dunia tidak lagi terasa menakutkan. Tantangan tetap ada, tetapi hati lebih berani. Penolakan tetap terjadi, tetapi jiwa tidak mudah runtuh. Karena ada sandaran yang kokoh. Tahajud bukan sekadar ibadah tambahan. Ia adalah ruang perjumpaan. Ruang di mana kita menemukan kembali siapa diri kita sebenarnya. Ruang di mana kita belajar bahwa yang paling kita butuhkan bukanlah pengakuan manusia, tetapi kehadiran Tuhan dalam setiap detak hidup. Dari panggilan yang istimewa, hati yang dibersihkan, doa yang dihidupkan,
hingga kedekatan yang menguatkan, semuanya saling terhubung. Ia bukan bagian yang berdiri sendiri, tetapi rangkaian perjalanan jiwa menuju ketenangan yang lebih utuh. Dan perjalanan itu masih berlanjut. 5. Diangkat derajatnya, bukan di mata manusia, tetapi di sisinya. Jika pada bagian sebelumnya kita merenungi panggilan yang halus, hati yang dibersihkan, doa yang dihidupkan, dan kedekatan yang menguatkan, maka di titik ini muncul satu pertanyaan yang lebih dalam, apa yang sebenarnya berubah dalam diri seseorang yang menjaga tahajudnya? Apakah hanya rasa tenang? Apakah hanya air mata yang lebih mudah jatuh? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar yang pelan-pelan dibangun di balik semua itu? Aku percaya, salah satu dampak yang paling nyata namun sering tak terlihat adalah perubahan derajat. Bukan derajat sosial. Bukan gelar di depan nama, bukan posisi di hadapan manusia, tetapi derajat di sisi Tuhan, dan secara perlahan, derajat dalam kualitas diri. Mengapa derajat itu penting? Karena hidup ini bukan sekadar tentang bertahan, tetapi tentang bertumbuh. Banyak orang menjalani hari demi hari tanpa merasa meningkat. Rutinitas menjadi lingkaran yang berulang. Tetapi tahajud memecah lingkaran itu. Ia menghadirkan dimensi vertikal dalam hidup yang selama ini hanya berjalan horizontal. Orang yang terbiasa berdiri di malam hari akan memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia. Ia tidak mudah terpukau oleh pujian, karena ia sudah merasakan manisnya berbicara tanpa dilihat siapapun. Ia tidak mudah hancur oleh celaan, karena ia tahu ada tempat kembali yang tidak menghakimi. Derajat yang diangkat itu bukan sekadar simbol. Ia terwujud dalam kebijaksanaan yang pelan-pelan tumbuh. Dalam kesabaran yang tidak dibuat-buat. Dalam kemampuan menahan amarah ketika orang lain memilih meledak. Semua itu bukan hasil instan. Ia adalah buah dari perjumpaan sunyi yang berulang. Aku pernah merenung, mungkin inilah makna sejati dari kemuliaan yang tersembunyi. Dunia sering memuja yang tampak gemerlap, tetapi Tuhan memuliakan yang tersembunyi. Dan tahajud adalah ibadah yang hampir seluruhnya tersembunyi. Tidak ada yang tahu apakah seseorang bangun atau tidak. Tidak ada saksi kecuali Dia. Ketika seseorang konsisten menjaga tahajudnya, ia sedang membangun reputasi di langit, bukan di bumi. Dan reputasi itu tidak bisa dibeli, tidak bisa direkayasa, tidak bisa dipamerkan. Ia hanya bisa diraih dengan ketulusan dan kesungguhan. Namun, ada hal lain yang lebih halus. Diangkat derajatnya juga berarti dituntut untuk lebih berhati-hati. Semakin seseorang dekat dengan Tuhan, semakin ia menyadari tanggung jawabnya. Ia tidak bisa lagi hidup sembarangan. Ia tidak bisa lagi membiarkan lisannya melukai tanpa merasa bersalah. Ia tidak bisa lagi mengabaikan hak orang lain tanpa merasa terganggu batinnya. Tahajud bukan sekadar menambah pahala, tetapi menambah kesadaran. Dan kesadaran itu sendiri adalah derajat. Kesadaran bahwa setiap tindakan memiliki dampak. Kesadaran bahwa hidup ini diawasi dengan kasih sekaligus keadilan. Di titik ini, seseorang mungkin mulai merasakan bahwa tahajud bukan lagi beban, tetapi kebutuhan. Ia tidak lagi merasa bangun malam sebagai pengorbanan, tetapi sebagai kehormatan. Karena tidak semua orang diberi kesempatan untuk berdiri di waktu itu dengan hati yang hidup. Dan ketika derajat itu terangkat, meski tak terlihat oleh manusia, hidup terasa lebih bermakna. Ada rasa bahwa setiap langkah memiliki nilai. Bahwa setiap perjuangan tidak sia-sia. Bahwa setiap kesabaran dicatat dengan penuh perhatian. 6. Dikuatkan menghadapi ujian hidup. Hidup tidak pernah sepenuhnya tenang. Setiap manusia, tanpa kecuali, akan menghadapi ujian. Kadang berupa kehilangan, kadang berupa penolakan, kadang berupa kegagalan yang menghancurkan rencana panjang. Tidak ada yang benar-benar kebal. Namun ada perbedaan yang jelas antara mereka yang memiliki sandaran batin dan mereka yang berjalan tanpa pegangan. Tahajud,
dalam diamnya, membentuk sandaran itu. Aku sering memperhatikan, orang yang menjaga tahajud tidak berarti hidupnya bebas masalah. Justru kadang mereka diuji lebih berat. Tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka merespons. Mereka tidak mudah panik, tidak mudah menyalahkan, tidak mudah putus asa. Mengapa? Karena setiap malam mereka telah melatih hatinya untuk bersandar. Setiap malam mereka telah mengakui bahwa dirinya lemah dan membutuhkan pertolongan. Dan pengakuan itu, anehnya, justru membuat mereka kuat. Tahajud mengajarkan ketahanan yang tidak keras, tetapi lentur. Seperti pohon yang akarnya dalam. Ketika angin besar datang, ia tidak patah. Ia mungkin bergoyang, tetapi tetap berdiri. Ketahanan seperti itu tidak lahir dari kepercayaan diri semata, tetapi dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, ada hikmah di baliknya. Di tengah ujian, seseorang yang terbiasa bangun malam akan lebih mudah kembali kepada doa. Ia tidak menunggu masalah membesar untuk mengingat Tuhan. Karena hubungan itu sudah terjalin setiap hari. Dan ketika hubungan itu kuat, ujian tidak lagi terasa seperti hukuman, tetapi seperti proses. Aku tidak ingin terdengar romantis tentang penderitaan. Ujian tetaplah berat, air mata tetap jatuh, hati tetap terasa perih. Tetapi tahajud memberi ruang untuk mengolah semua itu. Ia menjadi tempat aman untuk mencurahkan keluh kesah sebelum kita kembali menghadapi dunia. Ada kalanya seseorang merasa sendirian dalam masalahnya. Tidak semua orang bisa memahami beban yang kita pikul. Tidak semua teman mampu memberi nasihat yang tepat. Tetapi di sepertiga malam, tidak ada yang perlu menjelaskan panjang lebar. Tuhan sudah tahu sebelum kita bercerita. Dan kesadaran itu membuat seseorang lebih berani. Ia tahu bahwa kekuatannya bukan berasal dari dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia tidak berjalan sendirian. Keyakinan ini bukan sekadar sugesti, ia adalah hasil dari perjumpaan yang berulang dalam tahajud. Ketika ujian datang, orang yang menjaga tahajud tidak serta-merta berkata, "Mengapa aku?" Ia mungkin bertanya, tetapi pertanyaannya lebih lembut, apa yang harus kupelajari? Dan perubahan sudut pandang ini mengubah segalanya. Tahajud juga melatih kesabaran. Karena bangun malam itu sendiri adalah latihan melawan rasa malas, melawan kenyamanan, melawan keinginan untuk tetap tidur. Setiap kali kita mengalahkan rasa malas itu, kita sedang melatih otot kesabaran. Dan latihan itu berguna ketika ujian yang lebih besar datang. Dalam jangka panjang, tahajud membentuk pribadi yang tidak mudah runtuh. Bukan karena ia tidak pernah goyah, tetapi karena ia tahu cara bangkit. Ia tahu bahwa setelah gelap malam, selalu ada fajar. Dan keyakinan itu bukan sekadar metafora, tetapi pengalaman yang dirasakan setiap hari. 7. Wajah dan hidup yang dipenuhi cahaya. Pada akhirnya, semua perenungan ini menuju satu puncak yang lembut namun dalam cahaya. Cahaya yang bukan sekadar kilau fisik, tetapi pancaran dari dalam diri. Aku percaya bahwa setiap amal memiliki jejak. Ada jejak yang terlihat oleh mata, ada pula yang hanya terasa oleh hati. Tahajud, karena dilakukan dalam sunyi dan keikhlasan, meninggalkan jejak yang unik. Ia tidak selalu membuat seseorang terkenal, tetapi ia membuat seseorang bercahaya. Cahaya itu terlihat dalam cara seseorang berbicara. Lebih tenang, tidak tergesa-gesa, tidak mudah menyakiti. Ia terlihat dalam cara seseorang memandang masalah. Lebih jernih, tidak reaktif, tidak mudah menyalahkan. Ada orang yang kehadirannya membuat kita merasa damai, meski ia tidak banyak bicara. Mungkin itulah salah satu bentuk cahaya yang lahir dari kedekatan dengan Tuhan. Cahaya yang tidak dibuat-buat, tetapi tumbuh dari kebersihan hati. Namun cahaya ini bukan hasil instan. Ia lahir dari konsistensi, dari malam-malam yang mungkin berat, dari rasa kantuk yang dilawan, dari doa-doa yang mungkin belum terjawab, dari kesetiaan yang tidak dilihat orang lain.
Cahaya itu juga mengubah arah hidup. Seseorang yang terbiasa tahajud akan lebih berhati-hati dalam memilih jalan. Ia tidak ingin merusak cahaya yang telah susah payah dijaga. Ia tidak ingin kembali ke kegelapan yang pernah membuatnya gelisah. Di titik ini, tahajud bukan lagi sekadar amalan tambahan. Ia menjadi identitas batin. Ia menjadi sumber kekuatan, sumber kebijaksanaan, dan sumber ketenangan. Hidup mungkin tetap sederhana. Mungkin tidak banyak perubahan drastis di mata manusia. Tetapi di dalam diri, ada revolusi yang sunyi. Dan mungkin inilah puncaknya, ketika seseorang menyadari bahwa tahajud bukan hanya tentang malam, tetapi tentang bagaimana ia menjalani siang. Tentang bagaimana ia bersikap kepada sesama. Tentang bagaimana ia menjaga integritas ketika tidak ada yang melihat. Cahaya itu tidak hanya menyinari wajah, tetapi juga keputusan, sikap, dan langkah. Ia membuat seseorang lebih sadar bahwa hidup ini singkat, dan setiap detiknya berharga. Dari panggilan yang lembut hingga cahaya yang memancar, perjalanan tahajud adalah perjalanan transformasi. Ia dimulai dari bangun di tengah malam, tetapi berakhir pada kebangkitan jiwa. Dan ketika seseorang telah merasakan semua ini, derajat yang terangkat, kekuatan menghadapi ujian, dan cahaya yang tumbuh dari dalam, ia akan mengerti bahwa tahajud bukan sekadar ibadah sunyi. Ia adalah anugerah. Ia adalah rahasia yang membentuk manusia menjadi lebih utuh. Pada akhirnya, mungkin bukan kita yang menjaga tahajud, tetapi tahajudlah yang menjaga kita. Pada akhirnya, setelah kita berjalan cukup jauh menelusuri makna bangun di sepertiga malam, ada satu kesadaran yang perlahan mengendap di dalam dada. Tahajud bukan sekadar aktivitas, bukan sekadar tambahan ibadah, bukan sekadar rutinitas orang-orang yang ingin terlihat saleh. Ia adalah perjalanan jiwa, sebuah perjalanan yang sunyi, pribadi, dan seringkali tidak dipahami oleh siapapun kecuali diri sendiri dan Tuhan. Kita memulai dengan pertanyaan sederhana, mengapa ada jiwa yang terbangun ketika dunia terlelap? Lalu kita menyelami panggilan yang halus itu, merasakan bagaimana hati dibersihkan dalam sujud, bagaimana doa menjadi lebih hidup, bagaimana kedekatan dengan Tuhan terasa nyata. Kita menyadari bahwa derajat diangkat bukan di mata manusia, tetapi di sisinya. Kita melihat bagaimana tahajud membentuk ketahanan dalam menghadapi ujian, dan bagaimana ia memancarkan cahaya yang lembut dalam kehidupan sehari-hari. Namun jika semuanya dirangkum dalam satu napas panjang, maka makna besarnya adalah ini, tahajud adalah tentang siapa kita ketika tidak ada yang melihat. Di siang hari, kita bisa menjadi banyak hal. Kita bisa menjadi kuat, meski sebenarnya rapuh. Kita bisa menjadi bijak, meski hati masih berantakan. Kita bisa menjadi sosok yang dipuji, meski dalam diam merasa kosong. Dunia memberi kita panggung untuk memainkan peran. Tetapi malam mencabut panggung itu. Malam memanggil kita kembali menjadi manusia yang paling jujur. Disitulah letak kemuliaannya. Tahajud mengajarkan bahwa hidup bukan hanya tentang apa yang kita capai, tetapi tentang bagaimana kita kembali. Kembali kepada kesadaran bahwa kita tidak sempurna. Kembali kepada pengakuan bahwa kita sering salah. Kembali kepada kebutuhan untuk dipandu dan diampuni. Betapa sering kita merasa harus selalu benar, harus selalu kuat, harus selalu bisa mengatasi semuanya sendiri. Dunia mengajarkan kemandirian, tetapi kadang lupa mengajarkan kerendahan hati. Tahajud mengembalikan keseimbangan itu. Ia mengingatkan bahwa setinggi apapun kita berdiri di hadapan manusia, kita tetap hamba di hadapan Tuhan. Dan menjadi hamba bukanlah kehinaan. Justru di sanalah kemuliaan sejati bermula. Ada sesuatu yang sangat menenangkan ketika kita menyadari bahwa Tuhan mengetahui segala hal tentang kita, tentang luka yang kita sembunyikan, tentang ketakutan yang tidak pernah kita ceritakan, tentang kesalahan yang kita sesali diam-diam dan tetap memberi kita kesempatan untuk mendekat.
Tidak ada penolakan, tidak ada pintu tertutup, hanya undangan yang terus diulang, malam demi malam. Tahajud bukan tentang kesempurnaan amal. Ia tentang keberanian untuk datang meski belum sempurna. Mungkin ada malam ketika kita bangun dengan hati yang penuh dosa. Mungkin ada malam ketika kita merasa tidak pantas berdiri. Tetapi justru dalam perasaan itulah, tahajud menjadi sangat berarti. Karena ia bukan tempat orang yang sudah suci. Ia adalah tempat orang yang ingin dibersihkan. Semakin kita memahaminya, semakin kita menyadari bahwa tahajud tidak berdiri sendiri. Ia memengaruhi cara kita menjalani siang. Ia memengaruhi cara kita berbicara kepada orang tua, kepada pasangan, kepada anak, kepada teman, bahkan kepada orang yang menyakiti kita. Ia memengaruhi cara kita mengambil keputusan. Ia memengaruhi cara kita memandang rezeki, kegagalan, dan kehilangan. Tahajud menggeser pusat hidup kita. Dari yang semula berpusat pada diri sendiri, perlahan beralih kepada kehendak Tuhan. Dari yang semula mudah tersinggung, perlahan menjadi lebih lapang. Dari yang semula mudah mengeluh, perlahan menjadi lebih bersyukur. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena hati menjadi lebih matang. Ada kedewasaan yang lahir dari sujud panjang di malam hari. Kedewasaan yang tidak banyak bicara, tetapi terlihat dalam ketenangan. Kedewasaan yang tidak pamer, tetapi terasa dalam sikap. Kedewasaan yang membuat seseorang tidak lagi haus pengakuan, karena ia sudah merasakan cukupnya pengawasan Tuhan. Dan mungkin disitulah puncak pemahaman itu berada, tahajud membentuk identitas batin yang kokoh. Ketika seseorang terbiasa berdiri di malam hari, ia sedang membangun dialog yang tidak terputus dengan penciptanya. Ia belajar mendengar sebelum meminta. Ia belajar menyerahkan sebelum menuntut. Ia belajar menerima sebelum mengeluh. Perlahan, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditaklukkan, tetapi sebagai amanah yang harus dijalani dengan kesadaran. Ada perubahan halus dari, mengapa ini terjadi padaku, menjadi, apa yang bisa kupelajari dari ini. Dan perubahan sudut pandang itu mengubah segalanya. Tahajud juga mengajarkan kesetiaan. Tidak semua malam terasa khusyuk. Tidak semua doa terasa menyentuh. Ada malam ketika pikiran melayang. Ada malam ketika tubuh terlalu lelah. Tetapi tetap bangun, tetap berdiri, tetap mencoba, itulah bentuk kesetiaan. Dan kesetiaan inilah yang membentuk karakter. Dalam dunia yang serba cepat dan instan, tahajud adalah latihan kesabaran. Ia tidak menjanjikan hasil seketika. Ia tidak selalu menghadirkan keajaiban yang dramatis. Tetapi ia membangun fondasi yang kuat. Dan fondasi yang kuat tidak terlihat, tetapi menentukan. Seringkali kita mengagumi orang-orang yang terlihat bersinar. Kita bertanya-tanya dari mana mereka mendapatkan ketenangan, kebijaksanaan, dan wibawa yang tidak dibuat-buat. Mungkin salah satu rahasianya tersembunyi di malam-malam yang tidak kita saksikan. Di sujud-sujud yang tidak pernah mereka ceritakan. Di doa-doa yang tidak pernah mereka unggah. Cahaya itu tidak datang dari dunia. Ia datang dari kedekatan yang dijaga. Dan yang paling menyentuh adalah kesadaran bahwa tahajud bukan hanya tentang sekarang, tetapi tentang akhir. Tentang bagaimana kita ingin dikenang. Tentang bagaimana kita ingin kembali. Tentang bagaimana kita ingin berdiri di hadapan Tuhan kelak. Setiap malam yang kita gunakan untuk mendekat adalah bukti bahwa kita ingin pulang dalam keadaan baik. Bahwa kita tidak ingin menunda perbaikan sampai terlambat. Bahwa kita menyadari waktu terus berjalan, dan hidup tidak selamanya. Tahajud membuat kita lebih sadar akan kefanaan, tetapi bukan untuk menakut-nakuti. Ia justru membuat kita lebih menghargai setiap detik. Lebih berhati-hati dalam berbicara. Lebih lembut dalam bersikap, lebih sungguh-sungguh dalam berbuat baik. Jika semua ini dirasakan dengan jujur, maka tahajud bukan lagi sekadar ibadah malam. Ia adalah ruang transformasi. Ia adalah sekolah keikhlasan.
Ia adalah cermin kejujuran. Ia adalah tempat di mana kita menata ulang niat, menguatkan kembali tekad, dan memperbarui komitmen hidup. Dan ketika seseorang telah merasakan manisnya berdiri dalam sunyi, ia akan mengerti bahwa tidak semua kenikmatan harus disaksikan orang lain. Ada kebahagiaan yang justru lebih indah ketika dirahasiakan. Pada akhirnya, tahajud mengajarkan bahwa hidup yang paling bernilai bukanlah yang paling ramai, tetapi yang paling dekat. Bukan yang paling dipuji, tetapi yang paling tulus. Bukan yang paling terlihat, tetapi yang paling dirasakan dalam hati. Jika kita belum mampu menjaganya setiap malam, jangan berkecil hati. Perjalanan ini bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang usaha yang terus diperbarui. Satu malam yang khusyuk bisa menjadi awal perubahan. Satu sujud yang jujur bisa membuka pintu yang selama ini tertutup. Semoga kita termasuk jiwa-jiwa yang ketika dipanggil dalam sunyi, memilih untuk bangkit. Jiwa-jiwa yang ketika diberi kesempatan, memilih untuk mendekat. Jiwa-jiwa yang ketika diuji, memilih untuk bersandar. Dan jika malam ini atau malam-malam berikutnya kita terbangun tanpa sebab yang jelas, semoga kita ingat bahwa mungkin itu bukan kebetulan. Mungkin itu adalah undangan. Undangan untuk kembali. Undangan untuk memperbaiki. Undangan untuk dicintai dengan cara yang lebih dalam. Semoga perenungan ini tidak berhenti di kata-kata, tetapi menjelma menjadi langkah kecil yang nyata. Semoga hati kita tetap lembut, tetap berharap, dan tetap percaya bahwa tidak ada sujud yang sia-sia. Terima kasih telah merenung bersama dalam perjalanan panjang ini. Jika pembahasan ini menyentuh hatimu, semoga ia menjadi penguat di malam-malam sunyimu. Mari kita terus belajar, terus memperbaiki diri, dan terus menjaga cahaya kecil itu agar tidak padam. Semoga Allah memilih kita untuk bangun, memilih kita untuk dekat, dan memilih kita untuk pulang dalam keadaan yang diridai. Di saat dunia memeluk lelapnya, ada jiwa yang diam-diam dipanggil untuk berdiri dalam cahaya yang tidak terlihat oleh mata, tetapi terasa nyata oleh hati. Malam selalu memiliki cara yang berbeda dalam berbicara kepada manusia. Siang sering kali riuh, penuh suara, tuntutan, dan peran yang harus dimainkan. Kita menjadi anak, menjadi orang tua, menjadi pekerja, menjadi teman, menjadi bagian dari arus yang terus bergerak. Namun malam, terutama ketika ia telah melewati separuhnya, seakan menghapus semua gelar itu. Yang tersisa hanyalah diri yang paling jujur. Diri yang tidak lagi sibuk menjaga citra. Diri yang tidak lagi sedang dipandang. Ada sesuatu yang ganjil ketika seseorang terbangun di waktu itu. Bukan karena suara alarm, bukan karena pesan masuk, bukan karena tanggung jawab dunia. Terkadang ia bangun tanpa tahu sebabnya. Matanya terbuka, dan sunyi menyambutnya. Dalam detik-detik itu, ada ruang yang begitu luas di dalam dada. Sebuah ruang yang di siang hari terasa sempit oleh pikiran, tetapi di malam hari terasa lapang dan sunyi. Aku sering bertanya dalam hati, mengapa ada malam-malam tertentu ketika aku begitu berat membuka mata, sementara di malam lain, seolah ada tangan lembut yang menggugahku tanpa paksaan. Apakah ini hanya kebiasaan biologis? Ataukah ada sesuatu yang lebih halus dari sekadar ritme tubuh? Pertanyaan itu tidak selalu membutuhkan jawaban yang logis. Kadang ia hanya perlu dirasakan. Bangun di tengah malam bukanlah peristiwa besar dalam ukuran dunia. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan, tidak ada yang tahu. Namun justru disitulah keindahannya. Ada kebebasan yang tidak terucap ketika kita melakukan sesuatu yang tidak diketahui siapapun kecuali diri kita dan Tuhan. Seolah-olah semua topeng yang biasa kita pakai bisa dilepas tanpa takut dihakimi. Malam mengajarkan kejujuran yang jarang kita temui di siang hari. Ketika kita berdiri atau duduk dalam keheningan itu, kita tidak sedang bernegosiasi dengan siapapun. Tidak sedang menyusun kata agar terdengar bijak.
tidak sedang menampilkan sisi terbaik agar dipuji. Kita hanya hadir, dengan segala kekurangan, kegelisahan, dan harapan yang mungkin selama ini kita sembunyikan bahkan dari diri sendiri. Kadang aku merasa, dunia ini terlalu cepat. Ia berlari tanpa menunggu kita siap. Ia menuntut kita kuat, tangguh, tegar, seolah-olah rapuh adalah dosa. Tetapi malam tidak menuntut apa-apa. Ia hanya menyediakan ruang untuk menangis tanpa suara, ruang untuk mengakui bahwa kita lelah, ruang untuk berkata dalam hati, aku tidak sekuat yang orang kira. Di sepertiga malam yang sunyi, kesadaran tentang diri menjadi lebih tajam. Kita mulai melihat ulang perjalanan hidup yang telah dilalui. Kesalahan-kesalahan kecil yang dulu dianggap remeh tiba-tiba terasa berat. Kata-kata yang pernah melukai orang lain kembali terngiang. Keputusan-keputusan yang terburu-buru menimbulkan penyesalan yang pelan namun dalam. Tidak ada yang menuduh kita di waktu itu, tetapi hati sendiri yang berbicara. Mengapa justru di saat semua orang tertidur, jiwa terasa lebih hidup? Mungkin karena kebisingan dunia telah berhenti. Mungkin karena kita tidak lagi dikejar waktu. Mungkin karena pada akhirnya, manusia memang diciptakan untuk memiliki ruang sunyi bersama penciptanya. Di sanalah kita menemukan bentuk diri yang paling murni. Ada malam-malam ketika aku merasa sangat kecil. Begitu kecil hingga masalah yang selama ini terasa besar tiba-tiba tampak seperti butiran debu dalam luasnya langit. Ketika jendela sedikit terbuka dan udara dingin menyentuh kulit, ada kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang seberapa keras kita mengejar, tetapi tentang seberapa tulus kita kembali. Kembali kepada siapa? Pertanyaan itu kadang menggantung di dada. Kita kembali kepada sumber ketenangan yang tidak pernah menuntut kesempurnaan. Kita kembali kepada Tuhan yang mengetahui isi hati bahkan sebelum kita mampu merangkainya dalam kata. Dan di sanalah, dalam keheningan itu, rasa takut perlahan berubah menjadi harap. Aku menyadari bahwa tidak semua orang merasakan panggilan itu. Tidak semua orang tergerak untuk bangun ketika malam berada di titik paling sunyi. Sebagian mungkin terlelap dengan damai, sebagian mungkin terjaga karena gelisah, sebagian mungkin bergumul dengan pikirannya sendiri. Tetapi ada jiwa-jiwa tertentu yang bangun bukan karena kegelisahan semata, melainkan karena dorongan yang sulit dijelaskan. Apakah itu pertanda bahwa seseorang istimewa? Aku tidak berani mengklaimnya. Tetapi ada perasaan lembut yang mengatakan bahwa tidak semua kesempatan untuk mendekat diberikan kepada setiap orang dalam waktu yang sama. Ada momen-momen ketika Tuhan seakan berkata, sekarang adalah waktumu. Dan ketika itu datang, kita bisa saja memilih untuk kembali tidur. Atau memilih untuk bangkit. Pilihan itu seringkali sederhana, tetapi dampaknya dalam. Bangun dari tempat tidur yang hangat di tengah udara dingin bukan perkara mudah. Ia menuntut tekad yang sunyi. Ia menuntut niat yang tidak dilihat orang. Dan disitulah, mungkin, letak ujian sekaligus keindahannya. Malam juga memperlihatkan betapa rapuhnya kita. Tanpa cahaya lampu, tanpa suara televisi, tanpa notifikasi yang terus berdenting, kita dihadapkan pada pikiran sendiri. Pikiran yang kadang keras, kadang menuduh, kadang meragukan. Namun ketika kita memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya, dan justru mengarahkannya kepada Tuhan, ada pergeseran halus yang terjadi. Pikiran yang tadinya kacau mulai tertata. Hati yang tadinya sesak mulai longgar. Ada momen ketika dahi menyentuh lantai, dan air mata jatuh tanpa direncanakan. Tangisan itu bukan selalu karena kesedihan. Kadang ia lahir dari rasa syukur yang terlambat disadari. Kadang ia muncul karena penyesalan yang selama ini ditahan. Kadang ia hanya menjadi cara hati untuk berkata, aku ingin lebih baik. Mengapa manusia begitu mudah lupa di siang hari, tetapi begitu mudah ingat di malam hari? Mengapa kesibukan membuat kita jauh, sementara kesunyian membuat kita dekat?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak selalu harus dijawab dengan teori. Ia cukup direnungi, perlahan, tanpa tergesa. Di tengah dunia yang terus mengukur nilai seseorang dari pencapaian dan penampilan, bangun di sepertiga malam terasa seperti pemberontakan yang lembut. Ia tidak terlihat, tetapi ia mengubah arah batin. Ia tidak dipuji, tetapi ia menumbuhkan keteguhan yang tidak mudah goyah. Ia adalah percakapan sunyi yang tidak tercatat di media sosial, tetapi tercatat dalam lembaran takdir. Ada perasaan aneh ketika kembali ke tempat tidur setelah berdoa di waktu itu. Tubuh mungkin masih lelah, tetapi hati terasa lebih ringan. Masalah mungkin belum selesai, tetapi ada keyakinan yang tumbuh pelan bahwa semuanya berada dalam genggaman yang lebih besar daripada kemampuan kita. Dan keyakinan itu cukup untuk membuat langkah esok hari lebih mantap. Aku tidak ingin menjadikan malam sebagai simbol kesalehan yang dibanggakan. Justru malam mengajarkan kerendahan. Ia mengajarkan bahwa kita membutuhkan Tuhan lebih dari apapun. Ia mengingatkan bahwa kita tidak mampu berdiri tanpa pertolongannya. Ia menyingkap kenyataan bahwa di balik semua senyum siang hari, ada kebutuhan mendalam untuk dipeluk oleh kasih yang tidak bersyarat. Terkadang aku merenung, mungkin bukan kita yang memilih untuk bangun. Mungkin kita yang dipilih untuk dibangunkan. Ada perbedaan yang halus tetapi berarti di antara keduanya. Ketika kita merasa memilih, kita cenderung bangga. Tetapi ketika kita merasa dipilih, kita cenderung bersyukur. Dan rasa syukur itulah yang menjaga hati tetap rendah. Sunyi malam bukan hanya tentang waktu, ia tentang suasana jiwa. Ada orang yang bangun tetapi hatinya tetap ramai oleh dunia. Ada pula yang meski sebentar saja terjaga, hatinya langsung tunduk dan lembut. Keadaan batinlah yang menentukan apakah malam itu menjadi sekadar rutinitas, atau menjadi perjumpaan yang mengubah arah hidup. Dalam keheningan itu, kita belajar menerima diri sendiri. Kita belajar bahwa perjalanan menjadi baik adalah proses panjang yang penuh jatuh bangun. Kita belajar bahwa kesalahan bukan akhir, selama masih ada pintu kembali. Kita belajar bahwa doa bukan hanya tentang meminta, tetapi tentang menyerahkan. Dan ketika malam semakin mendekati fajar, ada rasa yang sulit digambarkan. Seolah-olah kita baru saja berbicara dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati. Seolah-olah kita telah menitipkan segala beban kepada Yang Maha Mendengar. Fajar datang bukan hanya membawa cahaya, tetapi juga harapan yang diperbarui. Mungkin itulah makna terdalam dari bangun di tahajud, bukan sekadar berdiri dan membaca, tetapi menyadari. Menyadari bahwa hidup ini fana. Menyadari bahwa waktu terus berjalan. Menyadari bahwa kesempatan untuk memperbaiki diri tidak selalu datang dua kali. Menyadari bahwa di balik semua kegagalan, masih ada pintu yang terbuka. Renungan ini bukan untuk menilai siapa yang bangun dan siapa yang tidak. Bukan pula untuk mengukur siapa yang lebih dekat dan siapa yang lebih jauh. Ia hanyalah percikan pikiran dari hati yang mencoba memahami mengapa ada malam-malam ketika jiwa terasa begitu dipanggil. Mungkin kita semua pernah merasakannya, meski hanya sekali. Terbangun di tengah malam dengan perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Jika itu pernah terjadi, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan. Mungkin ada undangan yang tidak diucapkan dengan suara, tetapi terasa jelas dalam getaran hati. Pengantar ini hanyalah langkah awal untuk menyelami makna yang lebih dalam dari pengalaman sunyi itu. Mari kita perlahan membuka tirai perenungan dan mulai menapaki 7 keindahan yang tersembunyi di balik panggilan malam tersebut. 1. Dipanggil secara istimewa oleh Allah. Ada perasaan yang sulit dijelaskan ketika seseorang terbangun di sepertiga malam tanpa sebab yang jelas. Tidak ada suara keras. Tidak ada kewajiban dunia yang mendesak. Hanya kesadaran yang tiba-tiba hadir, seolah ada sentuhan halus yang membangunkan jiwa sebelum tubuh benar-benar siap. Dalam momen seperti itu, muncul pertanyaan yang sederhana namun dalam, mengapa aku yang terbangun,
Sementara begitu banyak